Sehingga kita tidak terjebak di dalam halusinasi tadi, dalam angan-angan yang terlalu over, karena yang over selalu berbahaya. Oke, selanjutnya saya akan masuk di materi money management. Saya akan masuk di manajemen atau money management. Kenapa kita masukkan di tahapan pertama di bagian yang utama? Sekali lagi, karena ini bagian yang sangat vital, sangat penting terkait dengan hidup matinya trading, ya, yang kita lakukan maksudnya. Kepiawaian atau keahlian kita di dalam money management nanti akan mengantarkan kita kepada keberhasilan. Ada banyak contoh kemarin, ya, saya banyak menemukan contoh bagaimana dalam manajemen resikonya, ya. Manajemen resiko yang tidak beraturan atau tidak pernah mengalami, bahkan di luar kewajaran, akan sangat membahayakan, akan sangat merugikan kita sendiri. Ya, saya akan coba memberikan contohnya, ya, biar nanti jadi paling tidak menjadi bagian dari pembelajaran, bagian dari edukasi, biar nanti kedepannya bisa lebih hati-hati dan lebih profesional dalam kita menangani. Nah, ini adalah salah satu contoh. Oke, saya coba buka dulu. Ini saya berikan contoh yang sederhana saja. Ya, modal tidak usah banyak-banyak. Ini contoh, ya, contoh modal kecil. Ada yang modal kecil, nanti ada yang modal besar. Ada yang modal besar, ada yang modal kecil. Contoh ini modal kecil cuma $200, ya, cuma 200 dolar saja. 200 sekian dolar. Perhatikan ini transaksinya berapa kali ini. Ada lot 0,02, 0,01, 0,01 lagi, 0,02, 0,03. Kalau saya tidak terlalu banyak melihat yang di sini, saya lihat adalah yang paling kiri atas. Di situ minusnya berapa, kita bagi dengan modalnya. Ya, kalau masih berada di bawah 20%, maka ini masih aman. Kalau sudah di atas 20%, bahkan di atas 50%, ini sudah menunggu saja, sangat berbahaya. Oke, kita coba lihat 124,38 ini dibagi dengan modalnya 208.42 dikali 100, nanti akan ketemu berapa persen. Kalau kita hitung, ya, kita coba tulis-tulis. Kalau dengan modal 200 itu kerugiannya adalah masih 124,38. Artinya kalau kita bagi 28,38 dibagi 208.42 dikalikan 100. Nah, ini minusnya adalah 59%. Saya tidak pernah mengajari, sekali lagi, lebih dari 50% begini, ya. Saya hanya mengajari kisaran 20-25% saja. Berarti ini bukan ajaran kita. Selesai. Yang terjadi apa? Yang terjadi pasti habis, suatu saat habis ini. Menunggu waktu saja. Ya, kalau kebetulan ya mungkin bisa balik kalau kebetulan, tapi akan banyak ruginya, akan sangat membahayakan ketahanan kita, karena ketahanan sudah kecil sekali. Ya, maksudnya biar nanti tidak terjebak seperti ini. Maka yang kita pelajari yang pertama adalah money management ini. Money management ini yang seperti apa? Ya, money management ini ya nanti penggunaan lot bagaimana, kemudian modalnya berapa, kemudian ketahanannya bagaimana. Sekali lagi, bagaimana kita mengatur lot, bagaimana kita membandingkan dengan modal, kemudian ketahanan bagaimana. Yang ketiga, bagaimana nanti menerapkan resikonya.
Ini yang paling penting ya. Kalau kita mengajari money management nanti dipraktekkan. Ya jangan hanya didengarkan, jangan hanya ditulis, jangan hanya ditonton saja. Tidak ada gunanya kalau tidak praktek. Praktek itu ketika kita melihat market, gunakan akun demo saja dulu. Tidak usah alergi dengan demo. Karena ini bagian dari pembelajaran. Kalau kita di demo, maka kita bisa mengeksplor, bisa mencoba dengan sebebas-bebasnya. Mencoba apa? Tentu mencoba nanti bagaimana kita menerapkan lot, bagaimana kita mengatur ketahanan, bagaimana kita menentukan resikonya. Kalau pakai real langsung pasti langsung ada mental kita langsung jatuh. Kalau sudah rugi, maka harus diapakan? Maka harus diapakan lagi? Ini sudah rugi, eman, sayang. Mau coba lagi berat, mau nyoba lagi berat karena uangnya uang asli gitu loh. Kalau kita mencoba terus sangat takut sekali. Tetapi kalau kita masih menggunakan akun demo, maka kita bisa mengeksplor, mencoba dengan berbagai aneka lot, kemudian dengan ketahanan, kemudian dengan resiko kita terapkan di sana. Oke, paling utama adalah money management. Ya, analisa itu belakang-belakang dulu. Yang penting money managementnya dimantapkan dulu. Sehingga kalau sudah money management kita kuasai, tombol buy dan sell ini bukan menjadi momok, bukan menjadi kengerian. Justru ini sudah dianggap menjadi peluang, ini menjadi peluang. Baik ini buy maupun sell ini menjadi peluang semuanya. Tidak peduli mau kita buy nanti turun, mau kita sell nanti naik, tidak masalah, tidak peduli. Karena sudah ada portofolionya, sudah ada simulasinya. Dan sudah berada di luar kepala, ibaratnya sudah menguasai fasih di sana. Sehingga kalau ketika marketnya turun, kita entry buy tidak masalah, nanti selalu ada jalan di sana. Ya, sering kita contohkan, tetapi tidak harus dengan lot besar, dengan lot yang aman pun boleh. Nah, sekarang kita mulai bahas di money management. Ya, ini termasuk nanti manajemen risiko. Money management kemudian nanti juga berhubungan dengan resiko. Sekali lagi ini untuk menentukan lot, kemudian ketahanan dan resiko. Ya tentu kalau resiko ketahanan lot ini juga nanti berhubungan dengan profit. Ya semuanya nanti kita akan coba. Kemudian timbul pertanyaan, selalu timbul pertanyaan, lot yang aman berapa? Selalu begini pertanyaannya, lot yang aman itu berapa? Padahal lot ini relatif, tergantung modalnya, tergantung ketahanan yang kita ambil seperti apa, tergantung resiko yang kita ambil seperti apa. Ya kalau menggunakan tanya lot yang aman berapa, ya ambil 2% saja. Ini aman sudah. Ambil 2% modal. Lot yang aman adalah 2% modal. Oke. Kemudian pertanyaannya, dengan lot 2% itu cukup enggak kira-kira kita? Kalau cukup ya tidak masalah. Maka kembali ke mindset kita pertama. Kita mau trading ini mau profit yang bagaimana? Ini profit hanya untuk beli rokok, beli kopi, atau buat jajan. Berbeda nanti kalau trading ini untuk hidup atau trading for living. Ini sangat berbeda. Jadi untuk menghidupi dan uang jajan berbeda sekali. Ya, kalau tanya lot yang aman berapa, ambil 2% dari modal. Contoh modalnya 1000, maka 2% dari 1000 adalah 20. Lot yang digunakan 20 dibagi 1000. Nanti akan ketemu lotnya. Ini paling gampang dan aman. 20 dibagi 1000. Berarti lotnya adalah 0,02. Diingat 0,02 adalah setiap
satu kali transaksi. Ya, berbeda kalau transaksinya 10. Ya, ini sangat bertentangan karena lot maksimum adalah 0,02. Harus selesai. Atau dibagi menjadi 2. 0,01, 0,01. Ini harus selesai. Ini pemahamannya harus betul. Bukan berarti 0,02 satu kali nanti berjajar lagi. Setiap dalam satu transaksi banyak sekali 0,02. Maka difahami, ini adalah kekuatan ketahanan kita adalah maksimum. Ya, karena pertanyaan adalah lot yang aman. Aman begini apakah nanti tidak mungkin rugi? Tidak ada yang tidak mungkin rugi. Aman dalam artian ini tidak dengan cepat kita tiba-tiba habis MC. Masih ada peluang di sana untuk kita lakukan recovery atau melakukan satu pertolongan di sana. Ya, kalaupun kondisi terpaksa, maka ruginya adalah 2%. Artinya $20 sudah. Karena kita sudah siapkan batas kerugian adalah 2%. Ya, kalau dipasang stop loss ya selesai. Berarti 20 maksimum ruginya. Setidaknya uang $1.000 ini masih terselamatkan. Secara besarnya sudah terselamatkan. Sehingga kalau misalkan rugi 20 tinggal 980, masih besar. Ini kalau kita bicara lot yang aman. Kemudian ketahanan berapa kalau kita menggunakan 2%? Ya, ketahanan berapa kalau kita menggunakan 2%? Ya kita tinggal bagi saja. 0,02 dibagi 1000. Oh sorry. 1000 dibagi 0,02. Maka ketahanan kita adalah 50.000. Kan cuma 50.000. Lah kalau nanti bergerak 100.000 kita habis. Sekali lagi yang kita perhitungkan adalah lot yang aman. Belum kita membicarakan resiko. Ya, karena lot yang aman yang ditanyakan, lot yang aman adalah 2% atau bahkan mungkin 1%. Boleh, dan ini tidak ada kata wajib, kata mutlak, tidak ada hukumnya harus 1%, 2%, 3%, tidak ada. Karena semuanya nanti bergantung pada pengalaman kita, nyamannya kita trading, dan tentu cocok dengan gaya kita trading. Ya kalau saya enggak bisa ngambil begini, kalau saya 2% begini enggak bisa. Kenapa? Karena menggunakan modal kecil, targetnya lebih besar, high risk. Maka resikonya besar, harus kita perbesar. Tapi harus diantisipasi. Ini tadi bicara dengan lot yang aman. Nah sekarang resikonya bagaimana? Ya resiko, ya ini bisa ambil juga 2%, bisa 3%. Kemudian kalau pengen ekstrim maksimum ya 20% ini, maksimum 20%. 2%, 3%. Sehingga kalau misalkan kerugian, ruginya ya cuma $20 kalau kita menggunakan 2%. 2% dari modal. Saya hanya mengajari batas maksimum aman adalah 20% untuk teman-teman yang belum berpengalaman. Kalau sudah berpengalaman ya silakan nanti bisa 25 sampai 30%. Tapi usahakan di bawah 20% ini. Harus segera keluar, harus segera selesai. Apapun kondisinya. Ya, baik untung maupun rugi. Nanti ada penyelesaian. Karena kalau masih di angka-angka kecil begini, nanti peluang untuk recovery akan sangat besar, masih akan sangat besar. Ya, ini adalah bagian dari money management. Jadi yang kita hitung adalah lot tadi, kita sudah tahu kalau kita pengen aman ya pakai 2%. Kemudian resiko kita juga bisa terapkan 2% atau 3%. Nanti kita yang biasa pengalaman nanti kira-kira bagaimana. Kalau 2% bagaimana, 3% bagaimana. Ya, nanti akan ketemu, akan merasakan ketika kita menggunakan lot-lot yang aman itu. Kemudian lot-lot yang berisiko nanti kita coba terapkan. Oke, saya kembali lagi untuk yang lot, kemudian resiko, ketahanan. Ya, saya ulang lagi biar nanti teman-teman juga paham di sana. Jadi resiko itu berdasarkan masing-masing sejauh mana kita mampu untuk menahan emosi itu, sejauh mana kita ikhlas menerapkan resiko itu. Ya, lot yang aman gunakan 2%.
Nanti bisa dicoba 3%, 5% boleh semuanya. Resiko 2%. Ya, ketahanan nanti ketemu. Contoh tadi, contoh ya nanti menghitungnya modal 1000 tadi, $1000, kemudian kita menggunakan lotnya 2%, $20, berarti tadi lotnya 20 dibagi 1000, 0,02. Lotnya adalah 0,02. Resiko 2% sama. Resiko 2% berarti maksimum $20. Maksimum adalah $20. Ketahanan kita hitung 20, ketahanannya adalah 1000, modal kita dibagi lotnya 0,02, 50.000 pips. Oke. Sekali lagi bisa dikembangkan. Nanti misalkan 2% tidak cukup ya nanti dinaikkan. Contoh misalkan kalau kita menggunakan 2%, lotnya 0,2. 0,02. Kemudian kita pengen satu hari profitnya misalkan satu hari cukup 200.000. Satu hari targetnya satu hari misalkan $20. Ya, atau 200.000 misalkan. Targetnya satu hari $20. Maka untuk mendapatkan $20 ini dengan lot 0,01 kita membutuhkan 1000 pip. Kita membutuhkan 1000 pip. Kemudian kita hitung lagi nanti. Kira-kira saya ini bisa kuat berapa kali? Kalau menggunakan lot 0,02, target harian kita adalah $20, maka sehari kita butuh 1000 pip. 1000 pip ini kalau satu kali transaksi kita close-nya 100 pip, close profit ya, maka kita membutuhkan 10 kali transaksi. Yang jadi pertanyaan, kira-kira mampu enggak satu hari 10 kali transaksi? Kalau kita dirasa mampu ya silakan lakukan. Jadi misalkan pagi 2, siangnya 4, ya kemudian malamnya 4 kali, gitu boleh. Atau diatur kira-kira kita ini longgarnya, saya ini longgarnya jam berapa. Ya, tiap orang punya aktivitas, punya kesibukan yang berbeda. Mungkin yang jam pagi tidak bisa, siangnya banyak longgar, bisa siangnya diperbanyak ya. Atau pagi sampai sore kita kerja misalkan, malamnya longgar, maka malam kita bisa lakukan ini. Nah, tadi pertanyaannya kira-kira 10 kali transaksi mampu enggak kira-kira kita gitu. Ya kalau kita mampu ya sudah, jalani. Apakah satu hari target kita harus 1000, harus 20 begini? Ini hanyalah target, tidak harus tercapai. Yang penting ada gambaran di sana, ada haluan yang mau kita peroleh, yang mau kita jangkau di sana. Kalaupun tidak tercapai ya tidak masalah. Kalaupun dapat 18, 15, kemudian sudah susah ya, kita close sudah selesai. Karena target tidak selalu harus tercapai. Yang terpenting kita berusaha. Oke, ini adalah money management yang paling sederhana dan paling gampang dihitung. Ya, silakan nanti di otak-atik yang baru bergabung silakan nanti diperhitungkan. Kalau misalkan kita pengen high risk, ya nanti bisa dicoba dengan lot yang lebih besar. Misalkan pakai 20%, boleh saja, tidak ada salah. 20% dari modal. Berarti 200 dibagi 1000. Karena $20, 20%-nya dari 1000 adalah 200. 200 dibagi 1000, 0,2. Ya sangat berbeda 0,02 dengan 0,2. Kalau 0,2 untuk mendapatkan $20 sehari ini hanya butuh 100 pip. 100 pip ini kalau kita transaksi di emas mungkin ya, atau di GBP ini bisa satu kali transaksi selesai profit kita ya. Apalagi di XAU di emas ini kalau 100 pip sangat cepat sekali. Ini bedanya kalau kita menggunakan
lot yang aman, kemudian kita gunakan lot yang berisiko tinggi. Semuanya adalah pilihan, saya hanya menyampaikan nanti pilihan di masing-masing ya trader. Mau yang pilih yang mana itu pilihan. Kalau resiko tinggi itu pilihan resiko tinggi, kalau enggak mau resiko tinggi ya silakan dipilih yang aman. Dengan tentu harus menyadari dan memahami kalau ketahanan aman, potensi untuk profit juga kecil, ya lebih kecil. Ya kalau kita yang penting kita sudah sesuai tidak masalah, tidak masalah. Karena semuanya berawal dari yang kecil. Baik, ini yang bisa kita sampaikan teman-teman semuanya. Kalau misalkan ada kurang jelas, ya silakan disampaikan. Bagi teman-teman yang sudah memahami banyak tentang trading, tentang teknikal, saya berharap untuk nanti di hari-hari selanjutnya, kalau mau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di sana. Karena hari ini, malam hari ini kita fokus dulu ke perhitungan. Ya, biar semakin mantap perhitungan kita dalam money management. Kemudian gaya trading yang kita gunakan pun nanti kita bisa sesuaikan dengan karakter kita, dengan style kita. Ya, tentu juga dengan modal kita. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan dulu. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Pak JP. Money management untuk binary market satu arah gimana Pak? Pencerahannya money management karena satu arah itu tidak bisa di manajemen Pak. Satu arah itu yang di awal dihitung dulu. Satu arah misalkan pergerakan kalau misalkan 1 menit ini pasangannya apa atau yang digunakan apa. Kalau misalkan XAU misalnya, maka kita bisa perhitungkan dalam 1 menit pergerakan itu rata-rata sekitar berapa. Kita bisa ukur di sana nanti. Contoh misalkan saya menggunakan XAU dengan 1 menit pergantian candle. Nah 1 menit ini kita ukur yang paling terdekat dengan running yang paling panjang diukur. Oke, yang saya lihat yang merah ini ya, 265 pip ya, 265 pip artinya pergerakan maksimal di candle-candle terdekat adalah 265 atau 300 pip, maka harus diperhitungkan di sana ya, pergerakan maksimum adalah 300 pip. Nah, kemudian modal kita berapa, modal misalkan 2000, kita mau pakai yang aman atau yang santai gitu kali, yang aman atau yang santai. Kalau misalkan kita menggunakan yang aman, ya kita bisa gunakan lot yang 2% tidak masalah. 2% berarti artinya kalau 2% lot kita bisa 0,02 tadi. Dan resikonya juga sama. Resikonya ya kita maksimum kita batasi kalau 300 pip ini ya. Coba kita lihat dulu nanti ya. Kalau kita 2% modal lotnya misalkan 0,02, 0,02. 0,02 ini kalau resiko rugi dikalikan 300 pip ini. Sehingga batas kerugian maksimum kita adalah ini 300 dikali 0,02, $6. Kalau kita pakai lot 0,02. Yang terpenting kita ukur dulu. Kita ukur yang terpanjang. Coba perhatikan ini tadi yang sempat naik tadi turun. Ini pun tidak sampai 300 ini. Nah, kan? Sehingga kalau kita sudah siapkan yang terpanjang yang terdekat ini 300 pip, ya katakanlah 300 pip, maka batas maksimum kerugian kita adalah $6 kalau lotnya 0,02 tadi. Sedangkan kalau misalkan kita pengen potensi yang lebih ya tentu kita bisa naikkan lotnya 0,5. Kita hitung misalkan 0,5 kalau batas tadi yang 1 menit pergerakan terdekat yang paling panjang 300 pip, maka ini 150 kerugian kita. Kalau modal 2000 masih aman, aman sekali. Perhatikan kalau kita hitung 150 dibagi 2000 dikali 100 ya masih 7%, 7, sekian persen, dan ini masih dalam batas yang wajar yang aman ya. Begitu caranya, mungkin
Kalau di binary karena ada pembatasan, ada kontrak waktu, maka di awal harus diperhitungkan dulu lotnya, kemudian pergerakannya, nanti kira-kira batas maksimum rugi kita di sini. Itu caranya. Oke, ada pertanyaan lagi? Baik, Pak. Terima kasih ya. Terima kasih kembali Pak JP. Ada lagi yang mau bertanya terkait dengan resiko dulu. Banyak sekali teman-teman yang salah di dalam menerapkan resiko selama ini. Ya, saya tidak bisa menyebutkan, yang terpenting ada banyak teman-teman yang tidak mengindahkan money management. Padahal sudah kita sampaikan berulang-ulang, money management. Ya, saya tidak tahu alasannya, apakah memang tidak mau menerapkan, atau karena malas menerapkan, atau karena hanya ada perasaan ketakutan saja karena sudah rugi. Ya, misalkan sudah terlanjur rugi. Dan rugi ini sering dipelihara, tidak segera di close, tapi sering dipelihara. Ini yang betul-betul yang membahayakan. Maka belajarlah dengan di akun demo untuk manajemen risiko yang baik. Kalau tidak bersahabat di angka sekian, di berapa persen kita cut loss, dan itu harus kita lakukan berulang-ulang untuk membentuk mindset kita, untuk membentuk karakter trading yang terbiasa dan punya ketahanan mental di sana. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Monggo silakan ya, mumpung ini masih di perhitungan angka di money management, nanti sangat gampang. Kalau kita menerapkan pun sangat gampang. Contoh misalkan kita menggunakan resiko, misalkan contoh modal, contoh ya, saya modal 2000 misalkan. Kemudian saya sudah siapkan resiko. Resiko saya adalah 10%. Gampang-gampangan 10% adalah $200. Sehingga kalau misalkan ruginya sudah $200 ya, ini bukan 100% ya, $200, maka ini di cut loss saja. Kan gampang-gampangan gitu. Kalau kita meresikokan 10%, maka belajarlah untuk kita mengatur resiko begini. Sehingga kalau lot yang kita gunakan misalkan acak, kita sering menggunakan 0,5 misalkan. 0,5. 0,5 ini kalau menuju ke 200, ini berapa pip pergerakannya? Artinya sudah bergerak berlawanan berapa pip. Tinggal bagi 200 dibagi 0,5 lot kita. Berarti di angka 400 pip ini cut loss. Bagaimana prakteknya? Sama halnya dengan kalau kita di MetaTrader. Contoh saya dengan di M15. Ya, kondisi seperti ini misalkan saya coba untuk entry buy misalkan. Contoh misalkan saya ini ya kondisi karena turun, saya mengambil posisi buy. Satu, tidak mau melawan, tidak melawan dari trennya naik. Oke, trennya naik, saya tidak melawan tren. Yang kedua ada koreksi di sana, maka saya ambil posisi buy. Contoh misalkan begini. Ya, saya ambil posisi buy 0,5. Nah, tadi kan sudah ada batas kerugian. Ya, batas kerugiannya berapa? Batas kerugian yang kita hitung adalah $200 atau 400 pip. Ya, tinggal kita lihat. Kita tinggal lihat. Berarti buy ini rugi ketika marketnya turun. Berarti turun ketika 400 pip kita rugi. Kita close sudah otomatis. Nah, 400 itu di mana? Nah, ternyata cukup jauh. Nah, di sini. Oke, saya coba hitung di sini. Nah, ini kurang turun dikit. Nah, ini kan cukup lumayan jauh. Cukup jauh. Jadi pergerakan ini cukup jauh. Kalau kita lihat dalam 15 menit ini pergerakan tertinggi berapa kira-kira di dalam yang terdekat ya. Kita lihat yang terdekat, yang tertinggi yang merah ini. Kita lihat 482, maka sekitaran itu. Kalau kita mau turunkan jadi 500 ya boleh, kita 500 boleh. Berarti bukan 20%, berarti bukan 10% nanti. Kalau ini turun jadi 500 ya, 500 di sini ya. Nah, sekitar ini. Sehingga kalau ini minus 500 pip, ini 250. Artinya bukan 10%.
Kalau 250 berapa? 250 ya, 250 dibagi 2000 dikali 100 itu 12,5%. Berarti 12,5%. Ini masih kurang dari 20%, masih kita bisa toleransi. Tentu dengan catatan sudah banyak pengalaman yang begini. Yang angka-angka di atas 5% begini harus sudah banyak pengalaman. Setidaknya sudah pernah mengantisipasi melakukan recovery dengan batasan kerugian sekian. Nah, ini yang terjadi adalah marketnya masih bergerak naik. Meskipun nanti di area ini kembali lagi, setidaknya ada peluang lagi, contohnya begini. Nah, ya tentu ya potensi itu nanti kita lihat dari pergerakan. Ya, nanti kalau melihat pergerakan nanti kita masuk ke analisa teknikal. Saat ini kita belum masuk di teknikal. Jadi saya hanya memberikan salah satu contoh cara kita menentukan resikonya. Contoh cara menentukan resikonya. Jadi yang kita pikirkan jangan hanya profitnya, jangan hanya peluang profitnya, tapi segera kita tentukan di mana letak kerugian kita yang kita batasi dengan maksimal itu. Sehingga kalau misalkan betul-betul turun kuat, maka rugi kita ya hanya 250 tadi. Masih ada sisa modal yang cukup dan itu bisa mengembalikan, bisa mengcover kerugian kita lagi. Oke, ini adalah materi pada malam hari ini. Mudah-mudahan berhasil membuka wawasan teman-teman semuanya. Setidaknya ada banyak teknik, ada banyak cara untuk kita bisa menerapkan money management. Bisa dengan persentase, bisa dengan ketahanan aman, sedang, kemudian berisiko dan berisiko tinggi. Boleh silakan dipilih karena semuanya kita sudah perhitungkan. Kalau pengen yang gampang dengan persentase tadi, yang paling gampang hitung-hitungannya. Terima kasih teman-teman pada malam hari ini sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Setidaknya meskipun hanya bersifat materi, bersifat teori dulu ya, nanti kalau sudah bergabung dengan teknikalnya, sudah bergabung dengan analisa teknikalnya, maka nanti ini sangat bermanfaat dan akan sangat berkorelasi ya, sangat berhubungan dan wajib paham di luar kepala. Kalau kita ingin transaksi kita bisa maksimal profitnya, bisa bertahan dengan lama di dalam dunia trading. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu besok malam dengan jam yang sama. Nanti ID-nya kita bagi lagi besok siang mungkin kalau enggak sore. Ya, mudah-mudahan semuanya nanti bisa mengikuti lagi step demi stepnya. Justru kalau yang mulai awal begini akan sangat segar ingatan kita, sehingga ingatan kita yang pelan-pelan tadi nanti kita coba praktekkan lagi. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.